Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mitra Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah dengan kesehatan yang prima, rezeki yang luas, kemudahan, keberkahan, dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Mitra Zack ingin mohon maaf karena sudah lama tidak upload cerita, karena baru saja sembuh, dan mohon maaf juga apabila suara yang terdengar masih sengau atau serak. Ada sebuah kisah mistis menyeramkan yang dialami oleh narasumber kita, yang terjadi ketika narasumber kita ini menyewa atau mengontrak di sebuah rumah. Seperti apa ceritanya? Kita ke cerita. Sebut saja teman Mr. Zack ini dengan nama Pak Yanto, nama samaran tentunya. Suatu ketika ini Pak Yanto mendapat SK, surat keputusan dari kantor, untuk dipindah tugaskan, dipromosi atau dimutasi ke sebuah kota lain yang cukup jauh dari tempat dinas awal. Karena ada perpindahan kedinasan, maka Pak Yanto ini mau tidak mau harus mengikuti aturan perusahaan dan pindah ke kota di mana dia akan ditempatkan. Hanya saja ketika itu Pak Yanto tidak mendapat rumah dinas atau tidak mendapat mes, sehingga oleh pihak perusahaan Pak Yanto ini diberikan kompensasi berupa sejumlah uang tunai, yang uang itu nanti dapat dipergunakan untuk menyewa rumah. Singkat cerita, sebelum menuju ke kantor yang baru, tentunya sudah mengurus dokumen dan surat perpindahan. Pak Yanto ini minta tolong kepada teman-teman di lokasi kerja barunya untuk membantu mencarikan kontrakan gitu ya. Karena terus terang Pak Yanto di kota tersebut tidak memiliki sanak keluarga. Sampai kemudian salah satu rekannya di kantor kerja yang baru ini memberikan info ada rumah saudaranya yang memang disewakan, dan itu harganya sangat terjangkau, bahkan dibilang sangat murah untuk ukuran rumah yang sangat mewah. Ketika Pak Yanto datang ke situ, beliau masih sendiri karena anak dan istri ditinggal di kota yang lama. Pak Yanto seminggu awal ada di mes perusahaan. Nah, beliau dengan temannya mensurvei rumah yang disewakan itu kan. Rumahnya memang mewah, 2 lantai, rumah modern gitu kan, yang full kaca dan pintunya terbuat dari kaca dan ada teralis gitu ya. Di lingkungan klaster di mana dijaga oleh security 24 jam. Ini kisah terjadi sudah cukup lama, di mana di zaman itu CCTV itu belum banyak ya. Sudah ada CCTV tapi belum semua orang memiliki CCTV. Si teman Pak Yanto ini beralasan bahwa itu rumah saudaranya, dan karena saudaranya harus bekerja di luar pulau, maka rumah tersebut disewakan dengan harga yang murah, dengan alasan supaya aman, tidak rusak, dan yang penting ada rumah itu ada yang merawat. Singkat cerita, setelah terjadi kontrak sewa menyewa, maka Pak Yanto ini membawa keluarganya untuk pindah dan tinggal di rumah tersebut. Setelah tinggal di rumah tersebut, timbul keanehan ya. Yang pertama kali menyadari keanehan itu adalah Bu Yanto. Keanehan pertama adalah semua masakan atau bahan makanan yang ada di rumah tersebut itu lebih cepat busuk atau basi. Beli buah besoknya sudah basi, beli makanan, martabak misalkan, besoknya sudah basi. Bahkan ketika ditaruh di kulkas pun juga lebih cepat basi daripada biasanya. Ada suatu peristiwa di malam hari ketika Bu Yanto ini masak, kemudian masakan itu tidak habis, beliau taruh di tudung saji. Ketika besok pagi akan dipanaskan, ini sudah berlendir dan mengeluarkan bau yang sangat busuk.
Suatu hal yang sangat mungkin di luar nalar, karena baru berapa jam itu sudah menjadi sangat busuk. Keanehan berikutnya adalah seringnya terdengar suara seperti benda berat yang diseret di depan lemari atau kursi, diseret, dan itu seringnya malam hari. Ketika keluarga ada di lantai 1, suara seolah-olah terdengar di lantai 2, dan sebaliknya ketika di lantai 2, suara benda bergeser itu diseret seperti ada di lantai 1. Sampai ada suatu peristiwa ketika Pak Yanto ada di lantai 2 untuk bekerja di ruangan kerjanya dan anak-anak di lantai 1, itu ada suara bergeser gitu, suara seperti benda bergeser. Pak Yanto yakin itu di lantai 1, tapi si anak yakin suara itu dari lantai 2. Jadi ini ada suara yang memang sangat-sangat aneh. Kemudian peristiwa yang membuat Pak Yanto ini mulai berpikir ada sesuatu yang aneh di rumah tersebut pada suatu malam ketika mereka berempat ini baru bepergian dari suatu kegiatan malam hari. Belum begitu malam ya, kira-kira jam-jam 8 itu Pak Yanto masuk ke dalam rumah ya. Rumah masih terkunci seperti biasa. Ketika masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu, ternyata di ruang makan itu sudah berantakan, penuh dengan pecahan-pecahan beling. Yang pecah itu adalah, pada waktu itu Pak Yanto mengira itu ada pencuri yang masuk. Setelah dinyalakan lampu, dicek kanan kiri depan belakang semua aman ya, jendela-jendela masih aman, terkunci, terteralis. Ternyata yang pecah adalah meja makan yang terbuat dari kaca ya, tempered glass itu. Pecah berkeping-keping. Cuman karena pada waktu itu tahun itu dimana tidak semua rumah itu umum dengan CCTV ya, masih menjadi barang yang sangat langka CCTV. Maka Pak Yanto ini lapor ke security komplek ya. Oleh pihak security juga dicek, memang ada pecahan kaca, meja berantakan, tapi tidak ada tanda-tanda orang yang mendobrak masuk atau ada pencuri yang masuk. Bahkan ketika dicek di register keluar masuk tamu di klaster, yang keluar masuk ya hanya penghuni, tidak ada orang asing yang masuk ke klaster perumahan tersebut. Satu peristiwa yang membuat keluarga Pak Yanto menjadi histeris adalah suatu pagi seperti biasa, karena anak-anak ini sekolah gitu ya. Anak Pak Yanto 2, yang satu sudah SLTA, yang satu SMP. Mereka mandi di kamar masing-masing, kemudian akan sarapan, dan Bu Yanto setelah mandi juga akan membuat sarapan sederhana. Ketika masuk ke dapur ini, Bu Yanto ini teriak histeris karena mohon maaf di dapur ini sudah berantakan, ada darah dan nanah di mana-mana, dan mohon maaf di meja dapur ada kotoran manusia. Ya, Bu Yanto teriak-teriak dan Pak Yanto ini lapor ke security. Setelah dicek memang tidak ada tanda-tanda orang yang mendobrak masuk ya, semua pintu masih terkunci, jendela teralis dan sebagainya. Satpam yang jaga malam pun ditanya pintu di portal, artinya tidak ada orang yang dicurigai untuk keluar dan masuk di komplek tersebut, apalagi bisa mendobrak masuk ke dalam rumah Pak Yanto. Namun sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa Mr. Zack ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah mampir, yang sudah mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada suatu balasan atas kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Bagi teman-teman yang mendengarkan tapi belum subscribe, mohon izin untuk di-subscribe, karena subscribe adalah sebuah kebaikan dan subscribe akan membuat Mr. Zack lebih bersemangat dalam membuat konten horor terbaru. Oke, kita ke cerita. Pada awalnya keanehan-keanehan di rumah tersebut, Pak Yanto ini menjadi suuzon atau berprasangka buruk. Beliau ini berprasangka bahwa karena Pak Yanto ini baru saja dipindah pekerjaan, beliau ini dipromosi dari lokasi dinas yang lama menjadi lokasi dinas yang baru dengan jabatan yang baru, maka beliau ini bersuuzon ada
rekan kerja yang iri atau dengki dengan karir yang sudah dijalani oleh Pak Yanto. Maka Pak Yanto ini kemudian dengan bantuan teman-teman di kantor ini mencari semacam orang pintar atau ahli spiritual ya, atau Pak Ustadz untuk minimal meminimalisir ya, membentengi rumah dari gangguan sihir dari orang yang dengki atas prestasi yang diraih oleh Pak Yanto. Karena Pak Yanto ini ada orang yang cukup agamis gitu ya, cukup religi, maka dilakukanlah semacam ruqyah dan pengajian untuk membentengi rumah tersebut. Nah, setelah malam hari dilakukan pengajian dan setelah pengajian selesai, tentunya kan ini satu rumah tidur semua kan. Di dalam malam itu semua warga rumah itu, penghuni rumah itu mimpi yang sama, di mana mereka ini didatangi seperti sesosok bayangan hitam, dan itu mereka marah-marah. Bayangan hitam itu marah-marah ya, dengan bahasa yang tidak dipahami tapi seperti berteriak-teriak, dan mereka dalam mimpi itu melihat semua dinding itu dibanjiri dengan darah segar yang mengalir dari plafon atas. Ketika mereka terbangun ya, dinding masih aman ya, masih utuh, tapi mereka semua yakin bahwa mimpinya itu seperti nyata. Ketika diceritakan satu sama lain, mereka terkejut karena empat penghuni rumah itu mengalami mimpi yang sama persis. Nah, kemudian Pak Yanto ini mencari lagi lah ahli agama yang lain untuk membentengi ya, dari gangguan sihir yang menurut Pak Yanto, karena merasa dirinya ini dikirimi santet atau sihir oleh rekan kerja yang iri atas pencapaian karir. Sampai kemudian Pak Yanto ini bertemu dengan orang yang ahli spiritual ya, kita sebut saja namanya Pak Kiai Soleh gitu. Pak Kiai Soleh dengan santrinya pada waktu yang sudah dijanjikan itu datang ke rumah dari Pak Yanto ya, rumah sewanya Pak Yanto. Ketika akan masuk rumah, si Pak Kiai Soleh itu berhenti di halaman. Beliau tidak masuk ke rumah, tapi beliau ini seperti jalan mondar-mandir, tentunya dengan membaca-baca zikir, kemudian dengan perintah dengan isyarat gitu ya, menuju ke suatu sudut oleh santrinya. Sudut tersebut itu digali dengan alat seadanya ya. Ternyata di sudut halaman di halaman rumah yang disewa oleh Pak Yanto itu ditemukan semacam ikatan ya, seperti kain, sobekan kain atau gombal dalam bahasa Jawa, gombal yang sudah lusuh, dan itu diikat seperti orang mengikat mengikat pita gitu, dan itu ditanam. Itu diambil oleh santri dari Pak Kiai Soleh, kemudian dibawa masuk rumah, dan ketika dibuka isinya seperti huruf-huruf Arab yang ketika dibaca pun itu bukan bahasa Arab ya, mungkin kalau dalam istilah Jawa itu bahasa pegon. Singkat cerita, setelah dinetralisir, dibacakan doa dan sebagainya, Pak Kiai Soleh ini terdiam ya, tiba-tiba terdiam. Ketika ditanya oleh Pak Yanto pun tetap diam, tapi Pak Yanto diberi isyarat oleh santri supaya mohon izin biar Pak Kiai Soleh ini untuk sejenak merenung atau berkontemplasi gitu. Ya kira-kira 8-10 menit Pak Kiai ini seperti diam, seperti bengong, tapi padahal beliau ini sedang mungkin kontemplasi. Kemudian Pak Kiai Soleh ini bercerita kepada Pak Yanto, hal-hal yang aneh di rumah tersebut itu memang kiriman sihir atau santet, tetapi tidak disasar atau tidak ditujukan kepada Pak Yanto. Jadi apa yang selama ini Pak Yanto khawatirkan atau yang Pak Yanto ini tuduhkan itu tidak benar. Tidak ada teman-teman di kantor yang iri dengki dengan dipromosikannya Pak Yanto sebagai jabatan baru di kantor yang baru. Jadi itu adalah boleh dibilang santet salah sasaran, di mana santet itu ditujukan kepada pemilik rumah ya, pemilik rumah dari si rumah yang disewa oleh Pak Yanto. Sebut saja pemilik rumah ini sebagai Pak Danu ya, nama samaran. Nah, Pak Danu ini
beliau ini adalah kontraktor, ya, orang yang bekerja di bidang pembangunan rumah. Nah, beliau ini memenangkan tender, dan salah satu lawan tender yang kalah ini memang mengirim makhluk halus untuk mengganggu ketentraman dari keluarga Pak Danu. Ya, Pak Danu diganggu dengan sama seperti yang dialami oleh Pak Yanto, mulai dari ada darah di mana-mana, dapur, mohon maaf, ada kotoran manusia, ada darah dan nanah, ada suara-suara yang mengganggu. Jadi maka Pak Danu ini karena orang yang berkecukupan, beliau ini pindah rumah gitu ya, pindah rumah yang lama itu ditinggalkan dan itu disewa oleh Pak Yanto. Karena di rumah itu sudah ditanam makhluk untuk mengganggu ketentraman rumah tangga, maka Pak Yanto ini menjadi orang yang disasar oleh makhluk tersebut. Jadi boleh dibilang Pak Yanto ini salah sasaran dari santet kiriman kepada pemilik rumah. Nah, cuman dengan izin Allah, melalui perantara Kiai Soleh ini, segala macam buhul dan sihir sudah bisa disingkirkan. Ya. Itu cerita yang disampaikan oleh Pak Yanto kepada Mr. Zack gitu. Jadi memang 4 penghuni rumah, Pak Yanto, Bu Yanto, dan 2 anaknya mengalami hal yang cukup miris, cukup mistis, bahkan menjijikan, di mana ada darah dan kotoran manusia yang ada di dapur. Ya, wallahu alam bisawab. Baik, demikian cerita untuk malam hari ini. Semoga teman-teman semua terhibur. Sebelum Mr. Zack pendongeng horor undur diri, mungkin apabila ada teman-teman memiliki kisah-kisah horor dan mistis dan ingin berbagi, silahkan, alamat ada di kolom deskripsi. Mr. Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.